yang sudah dilakukan maupun sampai sekarang masih dilakukan, ya kita bisa pilah dalam 4 gerakan besar. Dan mungkin nanti kalau kita lihat apa yang disampaikan Mas Denny atau Ustadz Kholaf, bisa jadi juga mirip-mirip. Karena memang pola-polanya sama, hanya mungkin nanti di masing-masing lembaga ada beberapa inovasi atau pengembangan yang garis besarnya sama, tapi praktek atau teknisnya atau inovasinya bisa jadi berbeda. Tapi secara umum kira-kira ya seperti ini. Ada ya gerakan-gerakan yang sifatnya promotif, ada yang preventif, pencegahan, ada yang kuratif, penanganan, ada juga yang berkaitan dengan ekonomi sosial. Nah, kalau kita bicara promotif ya di antaranya ini, posko misalnya. NU misal, tentu Lazisnu tentu menjadi satu dengan NU itu sendiri. Artinya di mana ada kantor NU, maka disitulah menjadi posko dari gerakan aksi peduli COVID-19. Dan kemudian masing-masing juga tentu memiliki call center atau hotline. Ada juga gerakan-gerakan yang dilakukan dengan pelatihan, membuat pamflet-pamflet, media-media online. Terus ada gerakan cuci tangan pakai sabun, membentuk relawan dan seterusnya. Nah, mungkin inilah salah satu apa ya yang harus disyukuri kalau di NU itu kalau mencari relawan nggak susah karena kalau kita sebut teman-teman Banser misalnya, ya itu hampir di semua desa pasti ada. Teman-teman IPNU juga begitu. Belum lagi teman-teman yang lain di PANU maupun lembaga yang lain. Termasuk juga kita membuat yang namanya COC, Car of COVID-19 Care atau mobil edukasi keliling. Nah, beberapa dokumentasi seperti ini. Jadi misalnya di Kediri ini membentuk yang namanya Posko NU Care for Humanity. Ini di semua kecamatan sudah terbentuk sekitar 28 kecamatan semuanya ada dan dilengkapi dengan teman-teman relawan baik itu Fatayat, Ansor, Banser, IPNU, Muslimat, semuanya bersinergi dan juga ada beberapa perlengkapan yang lain. Termasuk juga mobil COC. Ini semua cabang juga memiliki dan kemudian ini keliling ke desa-desa untuk memberikan edukasi. Kalau kaitan dengan pelatihan ya macam-macam tergantung segmennya. Seperti yang saya tampilkan di sini misalnya pelatihan untuk pesantren. Bagaimana pesantren bisa menangani COVID-19 dan seterusnya. Ya meskipun beberapa hari terakhir kemudian muncul beberapa kasus yang diidentifikasi klaster pesantren, tapi setidaknya teman-teman pesantren sudah mendapatkan gambaran tentang bagaimana langkah-langkah antisipasi, termasuk juga para relawan. Banser itu luar biasa. Saya benar-benar apa namanya ternyuh kalau dapat kiriman-kiriman foto itu teman-teman Banser di daerah itu luar biasa. Benar-benar apa ya jiwa sosialnya tinggi sekali sehingga mereka bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cukup masif. Kalau kita pindah ke aksi preventif, yang banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya soal santri. Sebagaimana kita tahu di Jawa Timur ada ribuan pesantren dan sebagian besarnya adalah dimiliki atau diasuh oleh para kiai, para ulama yang berafiliasi kepada NU. Dan disitulah kemudian kami terlibat, teman-teman cabang maupun MWC memberikan pendampingan maupun membantu para pengasuh untuk bisa melakukan mobilisasi pemulangan santri. Terus instruksi, lalu penyemprotan disinfektan, apalagi hampir semua desa itu punya program ini, dan itu sampai tingkat bawah betul. Kemudian ada hand sanitizer, sabun cair, APD, masker, termasuk basul masail. Ini juga penting karena pandemi ini kan kemudian memaksa kita untuk hidup di satu situasi yang tidak normal dan itu kemudian menimbulkan perdebatan soal hukum. Memang ada MUI, tapi beberapa hal masyarakat masih kadang-kadang membutuhkan fatwa dari para kiai NU. Maka disitulah ada basil masail. Misalnya soal bagaimana penanganan jenazah yang terkonfirmasi positif. Bagaimana kemudian kita sholat dengan jarak yang
1 meter, terus sholat pakai masker, kemudian bagaimana kita meninggalkan sholat Jumat dan seterusnya, itu semua dibahas di dalam Bahasul Masail yang kemudian menjadi pedoman bagi warga NU terutama. Instruksi protokol juga begitu, para kiai sendiri sampai kemudian ikut-ikut berkampanye untuk menggunakan masker. Kiai mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, hampir semuanya kemudian melakukan kampanye itu. Ini di antara dokumentasinya, misalnya ini teman-teman di Pasuruan memproduksi disinfektan dibagikan ke semua masjid yang ada di Kota Pasuruan, lalu semprot-semprot juga. Ini teman-teman di Malang bagaimana membagikan hand sanitizer di awal-awal ya. Kemudian ini di Nganjuk, itu ada satu desa yang kemudian membagikan ember dipasang di depan-depan rumah warga, sebagian juga di masjid dan musola. Terus ini di Lumajang, bagaimana teman-teman aktif untuk ikut melakukan screening terhadap para santri yang akan pulang dan waktu itu kembali ke pesantren setelah Idul Fitri. Nah, kuratif juga begitu, kita juga melakukan rapid test gratis, rujuk ambulan, sampai kemudian bantuan APD Nakes, RSNU, juga ada penanganan rumah sakit NU, pelayanan jenazah dan juga perawatan pasien yang terutama yang berhubungan dengan rumah sakit NU. Dan saya pikir nanti beberapa lembaga yang lain juga ya mirip-mirip lah kegiatannya. Ini di antara dokumentasinya ada di Tebireng, ada untuk guru ngaji, lalu APD juga begitu. Lalu ini di Blok Agung terakhir kemarin ketika Pondok Pesantren Bolagung ada ratusan santri yang terkonfirmasi positif, kami juga melakukan penanganan dengan seluruh stakeholder-nya ya. Jadi ini ada teman-teman LPBI, ada Lazisnu, ada Ansor juga, ada LKNU juga untuk memberikan bantuan logistik sekaligus multivitamin dan lain-lain untuk meningkatkan imun. Nah, ini adalah daftar rumah sakit NU yang kemudian punya peran untuk penanggulangan COVID pasien. Memang tidak semua menjadi rumah sakit rujukan, tetapi ketika ada pasien yang datang ke sini akan dirujuk ke rumah sakit tertentu. Di antara yang merawat sepengetahuan saya itu misalnya di RSI Ahmad Yani Surabaya, RSI Jemur Sari, RSI Sidajar Sidoarjo, juga Unisma Malang dan Tuban itu ada beberapa pasien yang dirawat di sana. Dari 25 pasien ini, bayangkan 20-nya itu ada di Jawa Timur gitu. Jadi berapa persen itu? Hampir 80% ya. Itu dari Jawa Timur dan kami di Lazisnu melakukan gerakan penggalangan dana untuk APD dan juga kelengkapan yang lain untuk teman-teman rumah sakit itu juga alhamdulillah responnya cukup baik dan sebagian besar sudah kami distribusikan ke rumah sakit tersebut. Nah, ini yang terakhir, mudah-mudahan lebih bisa singkat. Kalau kita bicara yang berkaitan dengan ekonomi dan sosial. Kalau kita kontekskan ekonomi sosial, bisa dikaitkan dengan teori makosid misalnya ya. Jadi atau doruri, ada haji, ada tahsini gitu ya. Maka kita perlu pilah dulu. Mereka ini masuk kategori yang mana? Kalau misalnya ini adalah kebutuhan ekonomi yang sifatnya doruri, yang sifatnya adalah primer, maka bantuannya harus bantuan yang memang untuk kebutuhan makan, kira-kira begitu. Sehingga sembako itu menjadi salah satu gerakan yang mungkin paling banyak dilakukan oleh sebagian besar lembaga sosial, termasuk juga masyarakat yang secara langsung gitu. Kita lihat misalnya pada saat puasa terutama, itu banyak sekali orang yang kemudian berbagi sembako. Kenapa ya? Karena memang masyarakat butuhnya itu. Banyak sekali masyarakat yang kesulitan makan, yang tidak bisa bekerja, atau mungkin karena di rumah saja, ataupun yang lain-lain, sehingga kebutuhan dasar berupa makanan pokok itu menjadi satu hal yang doruri, benar-benar yang dibutuhkan waktu itu. Terutama kalau di kami adalah keluarga dan lingkungan pasien. Jadi misalnya kita tahu waktu awal-awal ada COVID, begitu satu desa itu ada salah satu orang yang terkonfirmasi positif COVID, kalau di Jawa Timur itu di antara yang awal itu misalnya di Pare.
itu kan langsung di area itu almarhum di sekitar rumah almarhum, maka keluarga langsung isolasi mandiri. Sementara gang gang tempat tinggal beliau juga langsung ditutup gitu ya, sehingga warga tidak bisa keluar masuk dengan mudah. Nah, itu tidak ada bantuan yang paling dibutuhkan kecuali bantuan sembako. Nah, sebagaimana yang saya sebut di awal, alhamdulillah teman-teman NU itu karena mempunyai struktur yang lengkap sehingga mudah saja bagi kami untuk melakukan koordinasi. Begitu kejadian di Pare, kami tinggal koordinasi dengan teman-teman cabang Kabupaten Kediri tinggal koordinasi dengan teman di Pare, termasuk di Tulungrejo, langsung kemudian bisa dilakukan penanganan bersama aparat begitu. Lalu guru ngaji dan madrasah waktu juga menjadi perhatian penting bagi kami karena pada saat guru ngaji ini tidak bisa melakukan aktivitas pengajaran, kemudian biasanya infaknya juga berhenti. Nah, sementara mereka ini tentu membutuhkan bantuan untuk sekedar makan sehari-hari. Kemudian berikutnya lagi ada keluarga atau pekerja terdampak dan untuk fakir miskin. Atau kalau dalam konsep zakat itu kan setidaknya ada 4 kelompok ya. Ada fakir, kemudian ada miskin, yang kedua. Lalu yang ketiga ini mungkin bukan fakir, bukan miskin, tapi belum sampai pada kategori muzaki gitu. Karena bisa jadi belum sampai nisab. Nah, orang-orang seperti ini yang sangat rentan, yang kemudian bisa jadi dalam istilah sekarang itu sering disebut dengan istilah orang miskin baru. Jadi kalau dulu ada istilah OKB, orang kaya baru, sekarang itu berkembang istilah OMB, orang miskin baru. Gitu. Karena begitu kena COVID ini semuanya merasakan dampaknya. Dan terakhir terus yang rutin tentu saja adalah duafa fakir dan miskin. Termasuk juga bingkisan lebaran, itu bagian dari kebutuhan dasar, makanan siap saji, terutama waktu itu pada saat buka puasa dan makanan gratis. Lalu nah ini yang mungkin sifatnya adalah long term. Yang pertama adalah bantuan modal usaha. Ini yang sekarang sedang kami garap dengan teman-teman cabang maupun MWC untuk memberikan bantuan kepada mereka-mereka yang kehabisan modal. Karena tidak ada kegiatan atau aktivitas jual beli, sehingga modal yang biasa mereka putar itu habis, sehingga mereka untuk berjualan lagi tidak memiliki modal. Di sisi yang lain juga karena daya beli masyarakat sedang menurun, sehingga bantuan modal menjadi salah satu stimulus. Yang berikutnya beasiswa santri atau untuk siswa sekolah. Itu juga bagian dari konsen kami, karena sebagaimana yang kita tahu, pondok pesantren kan tetap masuk ya. Kemudian banyak wali santri yang menghadapi problem ketika ingin memberangkatkan kembali anaknya untuk mondok. Mungkin tidak punya bekal, tidak punya biaya untuk membayar syariah pondok dan seterusnya, dan itu kemudian kami memberikan beasiswa tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Begitu juga dengan siswa. Biasanya kami bekerjasama, kalau untuk ini santri kami bekerja sama dengan RMI, kalau untuk siswa sekolah itu kami bekerja sama dengan LP Ma'arif begitu. Lalu bimbingan belajar. Bagi mereka yang tidak mondok, siswa banyak mengalami kesulitan. Nah, bagaimana solusinya? Ya tentu dengan pembelajaran daring ini banyak orang mengalami kesulitan, sehingga alhamdulillah kalau di NU punya IPNU, teman-teman Ikatan Pelajar NU atau Ikatan Pelajar Putri NU, anak muda yang punya jiwa sosial dan juga punya kemampuan untuk mendampingi adik-adik untuk belajar. Nah, sekarang kemudian kami berkolaborasi membuat gerakan yang namanya IPNU Educare di 38 kabupaten kota yang sampai hari ini sudah terlaporkan ada 250 titik yang masing-masing antara 10 sampai 20 anak itu di masing-masing titik itu. Dan itu juga dibagi di desa-desa. Ya ini di antara dokumentasi yang ada, misalnya warung dahar gratis, ada sembako juga, dan macam-macam. Dan alhamdulillah pada saat kemarin kami mendapat support yang luar biasa dari berbagai macam mitra. Misalnya kalau warung dahar gratis ini yang berupa makanan saji, terutama pada saat buka puasa dan sahur,
itu ada support dari Bank Mega, kemudian sembako itu luar biasa banyaknya, banyak sekali, tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ini diantaranya adalah yang dengan Kompas TV ya, dengan Kompas TV yang berasal dari konser amal di almarhum Didi Kempot, kemudian ini dengan teman-teman Gojek, lalu yang ini dengan teman-teman Siantar Top dan berbagai macam yang lainnya. Lalu ini yang diantara bantuan modal usaha ya, ada beberapa orang yang kemudian bakso kehabisan modal, nggak bisa jualan lagi, maka solusinya adalah bantuan modal. Dan termasuk juga peremajaan alat-alat supaya bisa lebih sehat dan efisien dan higienis. Lalu yang ini beasiswa santri, kita sudah sebar di 38 kota dengan bersama dengan RMI dan juga teman-teman Laisnu Cabang. Nah ini yang tadi teman-teman Ibnu menggunakan ini sebelum kami bantu. Nah setelah kami bantu, insya Allah akan lebih baik karena kami memberikan bantuan dalam bentuk alat-alat ATK ya, semacam alat tulis, semacam. Jadi papannya kita ganti yang whiteboard supaya lebih sehat dan lebih hemat dan seterusnya dan beberapa hal yang lain. Jadi saya pikir itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan permintaan Pak Andri waktu itu yang memang ingin diceritakan bagaimana peran-peran Laisnu. Ya secara garis besar memang mungkin nanti akan mirip-mirip lah dengan teman-teman LAS yang lain, termasuk atau juga dengan FOS. Tetapi yang bisa kami sampaikan bahwa memang setidaknya kita sudah punya kontribusi yang jelas, baik itu LAS maupun masyarakat, maupun organisasi-organisasi yang lain dalam hal penanganan COVID-19. Meskipun kita tahu jumlah dananya memang biasanya tidak terlalu besar. Contoh konkretnya apa? Misalnya kalau kita kaitkan dengan dana desa. Dana desa itu anggaran totalnya secara nasional itu 75 triliun. 75 sekian triliun ya, yang kemudian disampaikan dalam bentuk bantuan tunai atau BLT. Kemudian belum lagi bantuan UMKM, belum lagi bantuan prakerja, belum lagi bantuan yang lain-lain. Nah, dana zakat berapa? Tahun lalu saja misalnya Basnas itu mencatat seluruh organisasi pengelola zakat itu dikumpulkan dananya jumlahnya sekitar 10 triliun lebih. Jadi dibanding dana desa saja nggak ada apa-apanya. Kalau itu dibandingkan dengan dana yang terkumpul di OPZ. Tetapi kan masyarakat faktanya tidak hanya menyalurkan dananya lewat OPZ, tapi juga ada juga yang langsung. Dan mungkin bisa 10 kali lipat atau bahkan 20 kali lipat. Sehingga pasti dananya jauh lebih besar dari apa yang tercatat di Basnas itu sendiri. Nah, tapi setidaknya apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman OPZ bisa memberikan kontribusi yang nyata untuk menjadi penopang ekonomi yang tidak tertangani oleh pemerintah. Nah, ke depan ya pola-pola yang long term ini adalah pola-pola yang untuk pengembangan ekonomi. Nah, gagasan-gagasan maupun pemikiran-pemikiran dari para akademisi di FEBI UINSA tentu akan menjadi masukan yang baik bagi kami untuk bisa berkolaborasi ataupun melakukan program-program aksi bersama. Saya pikir demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Hafif ya. Alhamdulillah ada 3 hal yang saya garis bawahi dan ini menjadi terobosan penting untuk mengembangkan atau mencegah terjadinya COVID semakin menyebar. Ada 3 program. Yang pertama program itu bersifat preventif, artinya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi dari segi struktural NU yang memang dari bawah sampai atas terintegrasi di lingkup Jawa Timur, ini akan terlihat mudah. Akan ada koordinasi yang cepat tanggap. Yang kedua, program itu bersifat akuratif. Jadi sudah bekerja sama dan berkolaborasi dengan beberapa rumah sakit di Jawa Timur, dan itu akan memudahkan kinerja dari para pasien yang terkena COVID untuk segera disembuhkan.
Yang paling terakhir ini yang paling enak atau yang paling luar biasa ya, artinya ada entry point yang kita ambil, yaitu program tentang pemberian modal usaha. Nah, ini sekarang yang lagi digodok juga sama pemerintah ya. Jadi sudah banyak usaha-usaha yang loyo, namun tidak memiliki jalan keluar, akhirnya diberikan bantuan-bantuan yang sifatnya itu charity gitu. Dan di Rajis itu sekarang punya program untuk memberikan modal usaha. Dan itu nanti kita bisa kaji lebih dalam siapa saja yang berhak untuk mendapatkan modal usaha dan mustahik yang menjadi objek dari sasaran pemberdayaan itu nanti siapa ya. Nanti bisa disampaikan dan ditanyakan oleh peserta webinar. Kemudian tadi juga ada yang namanya Hypnocare. Nah, Hypnocare itu juga kemarin saya, karena saya juga warga NU, jadi sudah mendengar juga tentang wacana ini. Ini menarik karena yang menjadi sasaran adalah para pemuda gitu ya. Para yang masih kecil itu ya, kan imunnya masih kuat. Nah, nanti kita bisa bertanya lebih lengkap kepada Pak Afif. Baik para pimpinan, para dosen, dan para mahasiswa dan seluruh anggota webinar, kita saksikan dulu, kita dengarkan yang kedua, ini dari Mas Denny. Ini tenaga muda yang lagi naik daun ya. Oke, kita dengarkan dulu, silakan Mas Denny. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dekan PEPI UIN Sunan Ampel. Mohon maaf, hampir salah, Sunan Kalijogo ini tadi. Sunan Ampel, Surabaya. Bapak Ketua Jurusan Mazhawa UIN Sunan Ampel. Bapak Ibu dosen UIN Sunan Ampel dan pembicara Gus Apip, kemudian Gus Kolab, terus sahabat saya ini Mas Basar, ini dulu satu fakultas di Yogyakarta, tapi beda jurusan Mas ya. Beda jurusan. Kemarin baru ingat kalau pernah punya teman, punya teman beliau. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini mohon izin para senior, Gus Apip, Gus Kolab, kami dari jauh dari Trenggalek kemarin juga nggak sengaja juga diminta oleh Mas Andre untuk ikut ngobrol di forum ini. Mudah-mudahan nanti bisa saling berbagi, memberi manfaat kepada semuanya. Alhamdulillah di materi saya akan saya share juga. Baik, di sini saya akan lebih banyak berbicara terkait dengan praktek baik, artinya yang selama ini kita lakukan kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Trenggalek, di mana Basnas dalam hal ini adalah lembaga zakat pemerintah, kolaborasi dengan teman-teman LAS juga. Artinya kami akan seperti yang disampaikan Mas Andri, kami diminta cerita seperti yang disampaikan Gus Afif tadi. Kami akan cerita terkait dengan pengelolaan dana zakat, infak maupun sedekah untuk penanganan COVID di Trenggalek, karena kami di Basnas Trenggalek. Baik, kalau kita berbicara kasus COVID ya, ini kami ambil dari materi kita Basnas ketika Rakornas 2020, khusus memang Rakornas Basnas 2020 khusus terkait dengan penanganan COVID. Kalau saya update data ini per 5 Oktober kemarin, itu kan sudah 216 negara yang ada kasus COVID-nya ini, yang positif sudah 35 juta sekian, kemudian yang meninggal 1 juta sekian, artinya ini menjadi
fokus bersama, tidak hanya Indonesia atau yang lainnya, tapi menjadi isu bersama untuk bagaimana memerangi, bagaimana menanggulangi COVID ini. Nah, per hari ini saya pantau di di internet, di Indonesia pun kasus positif sudah 307.000 sekian, kemudian yang meninggal sudah 11.000 sekian. Artinya kasus ini, COVID ini belum mulai turun untuk kasus-kasus yang sedang berjalan. Mudah-mudahan ke depan semakin banyaknya orang yang bersedekah, itu penurunan COVID yang yang positif itu sembuh dan akhirnya bisa ditangani dengan baik. Maaf Pak Denny, materinya belum nampak. Oh, belum nampak nggih. Sudah nampak nggih sekarang? Belum Mas Denny, belum ya. Ini belum tampil. Coba di close dulu saja. Nah, sudah. Oh, sudah ya. Oke, siap. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh Gus Afif di awal tadi, bahwasanya ada orang yang kalau awalnya itu tidak terlalu miskin, juga tidak terlalu kaya, sekarang bisa turun ke bawah. Artinya kalau kita berbicara kemiskinan itu ada orang miskin ini pada level berapa? Level 1, 2, 3, 4. Itu jadi di kemiskinan di Kementerian Sosial itu sudah diklasifikasi sedemikian rupa bahwasanya orang miskin ini pada standar sekian. Nah, awalnya mungkin itu pada standar 4. Nah, dengan kondisi COVID ini bisa turun di standar 1. Apalagi yang tingkat kemiskinannya ada di level 1. Di desil 1 kalau orang Kementerian Sosial itu menanyakan menyampaikan di desil 1, desil 2, desil 3, desil 4. Nah, itu diprediksi sebagaimana riset yang dilakukan itu bertambah 14% orang miskin di Indonesia akibat COVID ini, yang awalnya kemiskinan di Indonesia itu sekitar 25, sekian juta, nah, bisa menjadi 37,9 juta. Nah, terkait Basnas menentukan kemiskinan juga punya standar. Nah, standarnya namanya Hadkipayah yang sudah dilakukan pengajian oleh Puskes Basnas, Pusat Kajian Strategis Basnas. Nah, kemudian apa yang dapat dilakukan terkait dengan penanganan COVID ini? Maka yang perlu dilakukan adalah kolaborasi berbagai pihak, seperti gugus tugas pusat, kemudian Pemda, Basnas, kemudian lembaga-lembaga yang lain, UPZ, POS, lembaga amil zakat dan lain sebagainya. Artinya tidak bisa satu persatu hanya fokus menangani ini, tetapi harus saling sinergi antara satu dan yang lainnya. Nah, praktek baiknya di Basnas Kabupaten Trenggalek, jadi sejak awal itu kami kerjasama dengan pemerintah daerah untuk penggalangan dana ini. Jadi untuk di Trenggalek, penggalangan dana untuk COVID ini terpusat di Basnas. Artinya pemerintah daerah dalam hal ini semuanya fokus sedekah ataupun donasi untuk penanganan COVID yang berasal dari masyarakat itu semuanya terpusat di Basnas, sehingga kami meng-create program itu juga selaras atau serasi dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, kita lihat bagaimana tren
penerimaan kami selama COVID ini. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian di tabel ini, kalau seperti biasa-biasa, artinya tidak ada bencana COVID ini, penerimaan kami di kisaran 300-an juta setiap bulan. Ketika COVID ini, kita bisa melonjak, bisa berapa kali ya ini ya, 30% peningkatan ini ya. Penerimaan kita di bulan April, artinya ini puncak-puncaknya COVID itu, artinya COVID ini berjalan, itu penerimaan kita bisa mencapai 1,6 miliar. Artinya ketika terjadi bencana, masyarakat kita budaya berderma, budaya sedekah itu tinggi. Mudah-mudahan dengan budaya sedekah yang tinggi ini bisa segera menyisihkan COVID ini. Artinya sedekah itu kan menghapus bencana ya, lidapil bala. Mudah-mudahan ini seperti itu. Nah, dari ini kemudian kita gunakan untuk apa? Bapak Ibu sekalian, jadi untuk di Basnas Kabupaten Trenggalek, dari total sekian 1,3 miliar donasi yang masuk ke kami, itu kami gunakan untuk program-program yang sebagian besar adalah untuk penanggulangan dari sisi ekonomi. Yang pertama, bantuan penyangga ekonomi masyarakat. Nah, ketika di awal-awal pemerintah daerah dalam alokasi APBD-nya, realokasi APBD-nya belum bisa berjalan, Basnas mulai duluan berjalan. Artinya kami memberi bantuan kepada masyarakat ketika pemerintah daerah belum bisa merealokasikan anggarannya. Dan ini sesuai dengan MOU kami antara Basnas dengan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat tidak harus menunggu ini kapan dan sebagainya. Artinya kami bisa segera cepat membantu masyarakat yang terdampak. Nah, kemudian berikutnya selain bantuan penyangga ekonomi masyarakat, kami seperti yang disampaikan oleh Gus Afif tadi, bahwasanya yang terdampak juga adalah santri, ya, santri. Dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengisolisir sedemikian rupa agar masyarakat tidak terlalu bergeser dari tempat satu yang tempat yang lain. Seperti contoh umpamanya untuk pesantren. Jadi santri-santri yang ada di pesantren itu seminimal mungkin tidak diperkenankan untuk kembali ke rumah. Artinya ke pulang kampung. Sehingga yang dilaksanakan adalah bantuan kepada santri-santri. Artinya ketika pemerintah membuat kebijakan santri agar tidak pulang kampung, artinya untuk bahan pokoknya dan sebagainya itu terpenuhi. Sehingga kami membantu sekian ribu santri untuk pangannya di awal-awal bulan April Mei itu ya. Kemudian agar orang-orang yang masuk dari luar Trenggalek yang namanya dulu awal-awal namanya ODP, orang dengan peluang untuk terpapar COVID, itu oleh pemerintah daerah diminta untuk isolasi mandiri. Nah, selama isolasi mandiri itu agar tertib di dalam rumah melakukan isolasi, maka kita bantu melalui ojek online, ya, ojek online diantar bantuannya ke tempat yang bersangkutan. Kemudian selain itu pembelian hand sanitizer, kemudian masker, kemudian kita juga mendukung penanganan COVID ini di pesantren. Selain kita bantu pangan santrinya, juga kita bantu alat disinfektan, semprot disinfektan dan sebagainya, pembelian APD dan sebagainya ke pesantren-pesantren. Selain itu
di Trenggalek kita temukan juga pasien COVID positif yang memiliki anak yang masih balita. Itu kita support kebutuhan dasarnya, susu dan sebagainya. Kemudian bantuan dana ini di sekarang kan siswa-siswa belum bisa masuk sekolah dan sebagainya, kejenuhan dan sebagainya. Nah, kemudian Kuarda Jatim meluncurkan program Gugus Depan Tangguh. Jadi pramuka-pramuka latihan pramuka di lapangan dengan protokol kesehatan yang khusus. Nah, itu alhamdulillah kita bantu operasional untuk pembentukan gugus depan tangguh di semua kecamatan. Itu sekitar 45 gugus depan tangguh itu di Kabupaten Trenggalek. Dan alhamdulillah sangat antusias anak-anak yang biasanya jenuh dengan aktivitas di rumah dan sebagainya bisa mengikuti kegiatan kepramukaan di lapangan dengan standar yang sudah diterapkan terkait dengan COVID. Kemudian selain itu, jadi kebijakan pemerintah daerah adalah ketika ada orang yang positif di daerah itu dilakukan isolasi wilayah. Nah, ketika ada isolasi wilayah, maka kami bantu permakanan atau bantuan bahan pokok di wilayah itu agar memang benar-benar melakukan isolasi mandiri sehingga tidak terjadi penularan di daerah-daerah yang lain. Nah, kemudian bagaimana dari hasil-hasil intervensi program yang kita lakukan ini apakah efektif? Nah, mari kita lihat. Nah, ini kondisi pasien data COVID-19 di Kabupaten Trenggalek sebelum Ramadan ini ya. Jadi pemerintah Kabupaten Trenggalek membuat kebijakan sedemikian rupa termasuk pintu masuk dari luar daerah dan sebagainya. Itu alhamdulillah sangat efektif. Artinya ketika sampai tanggal 23 Mei sebelum hari raya sebelum hari raya yang positif baru 5 orang ini ya. Nah, kemudian posisi ini adalah per 4 Oktober kemarin, kami update datanya per 4 Oktober kemarin, itu positif di Trenggalek 248 setelah melakukan pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Artinya tidak mungkin pemerintah daerah harus melakukan perketatan sedemikian rupa sehingga perekonomian akan mandek. Nah, kemudian bagaimana kalau dibandingkan dengan daerah yang lain? Alhamdulillah Trenggalek kalau dibanding dengan daerah-daerah lain termasuk paling bawah ya, bukan paling bawah ya, artinya terbawah dibanding dengan kabupaten kota yang lain dengan sedemikian rupa melakukan program-programnya. Mungkin itu praktek beberapa contoh yang dilakukan oleh Basnas Kabupaten Trenggalek. Mohon maaf ini tadi saya baru terpikir tadi Gus Apip men-sharekan contoh-contoh kegiatan dan sebagainya. Kemarin saya tidak terpikir itu menampilkan foto-foto kegiatan kami. Tapi sampai sekarang masih tetap termasuk disinfektan dan sebagainya itu kami di pondok kemudian di Masjid Agung dan sebagainya itu tetap kami lakukan. Termasuk dari sekian 1,3 sekian miliar itu tinggal 23 jutaan yang nanti di bulan ini insya Allah teralokasi semua dan kami segera melaporkan kepada masyarakat, kepada pemerintah kabupaten terkait dengan program-program itu agar memang dana-dana yang berasal dari umat itu maksimal mungkin kami laporkan secara transparan, secara akuntabel sehingga orang akan percaya, akan tidak berpikir ulang lagi untuk menyisihkan sebagian rezekinya disalurkan melalui Basnas maupun melalui LAS. Artinya kami membangun lembaga ini secara amanah, secara transparan, secara akuntabel.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Mas Denny. Sebagai perwakilan dari Basnas Trenggalek ini perlu kita ketahui bersama adalah Basnas dengan penghimpunan dana yang terbaik gitu ya. Jadi kemarin sampai 84 miliar itu juga dibantu untuk penambahan APD di beberapa rumah sakit gitu ya. Yang paling penting yang kita ambil dari program Basnas ini adalah sebagai penyanggah ekonomi masyarakat, karena tidak semua dari program daerah itu mampu untuk sampai kepada sasaran objek yang terkena, yang terdampak COVID. Dengan posisi Basnas ini mampu untuk menambal segala kekurangan yang terjadi di daerah dengan cara melakukan koordinasi yang sangat intensif. Dan ini bisa kita jadikan program juga, karena kalau kita mengintegrasikan antara program daerah dengan program di Basnas ini akan kelihatan. Berarti semua kekurangan akan segera diselesaikan dengan program-program masing-masing. Apalagi karakter dari masyarakat Trenggalek ini memang terkenal dengan karakter masyarakat yang suka untuk berbagi. Dan ini dimanfaatkan betul oleh Basnas Trenggalek. Ini perlu kita acungi jempol. Baik para peserta webinar, para pimpinan, para dosen, kita ke pemateri yang terakhir. Nah, ini forum organisasi zakat ya, FOS, yang sudah melalui lintang ke berbagai provinsi gitu ya. Hampir 34 provinsi ini sudah dipegang sama FOS, dan yang paling getol juga senasional, FOS ini banyak memberikan program. Kita dengarkan dulu beberapa penyampaian dari Mas Khalaf. Monggo Mas Khalaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Dekan, Sekretaris Pak Kaprodi ya, maaf, Pak Kaprodi Mazawa, dan Pak Basar, serta rekan-rekan mahasiswa dan dosen, dan juga sahabat-sahabat saya, Mas Afif, Mas Denny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu semuanya ya, jaga kesehatan. Sedikit mungkin saya sharing, jadi kapan hari diajak rekan-rekan UIN sharing mengenai apa yang dilakukan FOSWIL ya, terutama FOSWIL Forum Zakat Wilayah Jawa Timur atau FOS Jatim begitu. Bentar. Saya izin share screen. Oh maaf. Oh. Sebentar, ada kendala teknis. Baik. Sudah kelihatan Pak Basar ya? Ya, sudah muncul Mas, sudah muncul. Enggak. Kok agak kepotong ini. Maaf. Baik. Oke, full ya. Kalau di sana full ya, Mas, Pak Basar ya. Kalau di saya agak Ya di sini full. sama ya, kepotong begini ya. Enggak, sudah full ini Mas. Oh full ya, baik. Sudah full. Kemarin temanya mengenai peningkatan ekonomi masyarakat terdampak ya COVID-19 melalui penguatan zakat infak sedekah.
Baik. Kalau teman-teman tadi Mas Afif dan Mas Denny tidak mencantumkan Instagram dan Facebooknya, saya izin menyantumkan Mas, Pak. Mungkin bisa silaturahim di sana dengan rekan-rekan sekalian. Baik, Forum Zakat itu sendiri merupakan asosiasi yang organisasi pengelola zakat di Indonesia, berdiri sejak 97. Fokusnya FOS itu peningkatan kompetensi amil zakat. Jadi seperti yang kita ketahui, dengan meningkatnya kompetensi amil zakat akan membuat semakin trust-nya masyarakat kepada lembaga zakat begitu. Kedua, peningkatan akuntabilitas OPZ, organisasi pengelola zakat. Lalu penguatan regulasi zakat, jadi di bidang advokasi mengenai regulasi zakat itu sendiri. Terakhir, optimalisasi pengelolaan dana zakat melalui mekanisme kolaborasi multi pihak. Nah, ini yang jadi kalau dibidangkan itu ada 3 bidang. Bidang peningkatan kapasitas, bidang advokasi, serta bidang kolaborasi antar lembaga begitu. Saat ini secara nasional Forum Zakat itu ada 145 lembaga atau organisasi pengelola zakat. FOS selama ini memberikan perkembangan gerakan zakat seperti penerbitan PSAK, sertifikasi, dan lain sebagainya. Jadi ini ada 3 bidang yang kami garap selama ini. Saat ini peningkatan kompetensi dan keanggotaan, jadi membantu lembaga-lembaga yang di mana masyarakat, karena di Indonesia ini kan sistemnya volunteering ya, dari volunteer, dari lembaga dari masyarakat begitu. Nah, itu ada regulasi yang mengharuskan mereka mendapatkan SK dari Kemenak begitu. Nah, ini pendampingan ke arah sana begitu. Advokasi dan pengawasan. Jadi ini di bidang regulasi, pengawalan regulasi begitu, sehingga regulasi mengenai zakat ini semakin baik ke depannya. Yang ketiga, sinergi, kolaborasi, dan kerjasama. Sinergi ini tidak hanya antar lembaga begitu, tidak hanya soal programnya, tetapi juga mengenai di fundraisingnya atau penghimpunannya, baik kepada antar lembaga itu sendiri maupun kepada pihak eksternal di luar bidang zakat begitu, seperti kampus, media, dan macam-macam. Karena ini menurut kami di gerakan zakat itu semua saling membutuhkan begitu untuk masalah kemiskinan terutama. Saat ini total OPZ anggota forum jadi kalau kita petakan begitu, ada yang berbasis yayasan, ada yang berbasis korporat atau BUMN, ada yang berbasis ormas, dan berbasis lain-lain. Lain-lain ini bisa jadi banyak hal begitu ya. Ormas seperti teman-teman Lazisnu, ada banyak, ada BMH, itu juga ormas. Secara skala itu nasional ada 37, provinsi ada 24, kabupaten kota ada 84. Jadi dibagi 3 kalau di lembaga amil zakat atau di OPZ itu, skala nasional, skala provinsi, dan skala kabupaten atau kota. Lalu kami di FOS, di Forum Zakat, itu terdapat di 22 Forum Zakat di wilayah atau provinsi, di mana kami juga dibantu di provinsi itu ada namanya FOS daerah atau Forum Zakat daerah, itu ada 9. Dari 9 itu 5-nya ada di Jawa Timur begitu. Jadi di Jawa Timur ada FOS daerah Madiun, Bojonegoro, Kediri, Malang, dan Jember. Jadi paling aktif di sisi pengembangan forum daerah itu sendiri. Karena menurut kami di Forum Zakat Wilayah atau di Forum Zakat Jatim, di FOS Jatim, bahwa dengan banyaknya pembentukan FOSDA itu akan membantu kolaborasi peningkatan zakat di masyarakat, kesadaran masyarakat mengenai zakat itu sendiri semakin baik begitu. Mereka akan kolaborasi dengan stakeholder di lokal atau di daerah-daerah itu sendiri begitu. Di mana kalau di pendataan kami di FOS Jatim itu ada 54 lembaga yang telah kami data atau mereka berkenan untuk kami data begitu. Baik, sesuai mandat Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, lembaga zakat itu memiliki 4 kegiatan utama.
Dan ini saling berkaitan begitu. Yang dimana pertama adalah penghimpunan atau biasa kita kenal adalah fundraising itu sendiri. Nah, di penghimpunan itu kegiatannya berupa tujuannya, goalnya masyarakat teredukasi, muzaki terlayani, muzaki yang bertransaksi itu mendapatkan kemudahan. Nah, saat ini semakin di masa COVID ini menjadi tantangan juga di sisi fundraising atau di penghimpunan itu sendiri. Sehingga banyak teman-teman juga mulai atau sudah semakin memperbaiki pengembangan transaksi di online begitu. Ada yang bikin platform sendiri, ada yang dia bekerja sama dengan pihak ketiga e-commerce atau dengan pihak-pihak crowdfunding yang sudah ada begitu. Di sisi pengelolaan, tata kelola yang akuntabel, transparan dan profesional ini tentu sangat menjadi titik paling penting juga. Karena dengan transparansi, profesional, akuntabel akan meningkatkan trust masyarakat itu sendiri. Nah, tidak bisa dipungkiri, kebutuhan trust ini bagi lembaga zakat merupakan elemen terpenting begitu. Kalau sudah trust-nya itu sedikit tercoret begitu, itu sangat sulit sekali mengembalikannya. Ketiga, pendistribusian. Nah, di pendistribusian sendiri ada dua kegiatan penting, yaitu mengidentifikasi mustahik itu begitu. Nah, mengidentifikasi apakah dia masuk asnaf miskin, fakir dan lain sebagainya, atau identifikasi kebutuhannya, jangan sampai salah sasaran, salah kebutuhan. Semisal orang sakit dibantu ekonomi gitu, orang butuh makan dibantu mengenai pendidikan begitu. Ini akan fatal nantinya. Lalu mustahik terbantu. Nah, ini harus dipastikan bahwa mustahik yang sudah masuk identifikasi dan layak itu harus dibantu. Jangan sampai diabaikan begitu. Di keempat adalah pendayagunaan. Pendayagunaan ini goalnya adalah bagaimana peningkatan di sisi masyarakat atau mustahik itu, peningkatan pendapatan begitu ya. Jadi kalau yang di pendistribusian lebih kepada bentuk-bentuk yang charitas atau konsumtif, tapi di pendayagunaan itu adalah goalnya peningkatan pendapatan di mustahik itu. Begitu. Sehingga alat ukurnya pun berbeda. Pendayagunaan lebih panjang juga waktunya. Kalau pendistribusian sangat mudah terlihat bahwa yang sakit bisa sembuh, bisa mendapatkan akses kesehatan, itu sudah selesai. Tinggal nanti follow up-nya adalah sampai sembuh, atau dia kalau sakit tahunan terus bisa mengakses fasilitas kesehatan itu sendiri. Baik, jadi secara umum tugas lembaga zakat adalah bagaimana si miskin itu bisa naik taraf hidupnya dari yang kebutuhan urgent tadi paling di bawah garis kemiskinan bisa mengakses fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, pendidikan, kesehatan dan macam-macam. Kalau sudah meningkat, dia bisa menjadi muzaki dan dia bisa menjadi orang yang membantu mustahik lainnya begitu. Itu di sisi tugas, di sisi penyaluran. Harapan tujuan akhirnya adalah ke sana. Tidak hanya membantu tapi mengarahkan, mendorong si mustahik ini bisa juga mampu untuk mandiri. Terlebih-lebih kalau dia bisa juga nantinya akan jadi muzaki seperti itu. Paling tidak minimal dia berinfak lah. Baik, ini penghimpunan semester 1 dari anggota Forum Zakat di Jawa Timur. Dari 54 ada 26 lembaga yang memberikan data, itu 174,9 miliar begitu di Jawa Timur sendiri. Ini di semester 1 kemarin. Yang cukup menarik adalah kemungkinan jika ini progresnya terus bagus, kemungkinan di tahun 2020 ini ada peningkatan dari tahun 2019. Karena di tahun 2019 itu total sekitar 390-an atau 390-an begitu. Nah, kalau ini memang di semester 1 seperti ini dan bagus terus, insya Allah dan ini belum semua lembaga ya, Pak Basar dan teman-teman sekalian. Jadi kalau kita data semuanya, insya Allah Jatim ini potensinya, karena potensi Jatim ini paling besar kedua setelah DKI, 36T kalau dari data Puskas Basnas ya. Itu cukup menarik. Tapi dengan data saat ini kita masih jauh sekali begitu. Sehingga kolaborasi antar stakeholder, antar lembaga, antar stakeholder lainnya itu cukup harus terus kita bangun, kita terus gulirkan begitu.
Di mana dari sekian M tadi 174-an itu total zakat baru 22% dari totalnya. Sisanya infak di 78%. Jadi kalau kita tadi bicara potensi itu hanya zakat, itu kita masih jauh sekali ya kalau hanya bicara zakat gitu. Karena memang tantangan di dunia zakat adalah lebih sulit menggerakkan orang berzakat daripada orang berinfak. Nah, di mana penyalurannya kalau di total pendistribusian di ini total pendistribusiannya 131 M, total penerima manfaat 579.000 orang dan tersebar di 30 kabupaten atau kota. Sehingga tidak semua apa yang jadi progres penyaluran itu tidak semester 1 langsung habis semester 1, tidak dari penghimpunan ya, tapi dia masih progres di awal semester 2 dan sebagainya. Jadi mereka terus bertahap dalam penyalurannya. Di pendidikan sendiri itu menghabiskan 27% dengan total 33 miliar dan penerima 57.000 orang. Di kesehatan 5M, 5,9 M dengan penerima manfaat 56.000 orang, 5%. Di kemanusiaan 30%, 33,9 juta. 33,9 M, total penerimaan manfaat 203.000 orang. Di dakwah dan lingkungan 32%, 36 miliar dan 226.000 orang penerima manfaat. Di ekonomi 5%, hampir sama dengan kesehatan, total dana 7 miliar atau penerima manfaat sekitar 37.939. Dan itu di data di semester 1 yang kami data dari anggota dan terkumpullah data-data seperti itu yang kami sampaikan juga kapan hari di pertemuan dengan beberapa stakeholder di Jawa Timur. Nah, ini kalau untuk masalah COVID kita memang membagi 3 fase begitu. Ada fase inkubasi kurang lebih sama dengan teman-teman di Lazisno, di Basnas dan sebagainya. Bahwa kita memang harus membagi fase atau dalam menghadapi pandemi ini gitu. Harus kita siapkan strateginya sehingga tidak langsung habis di awal karena kita juga tidak tahu COVID ini Allah memberikan ujian COVID ini seberapa lama begitu. Insya Allah ya segera, tapi kan kita tidak bisa tidak tahu. Makanya ikhtiar kita adalah membagi di 3 fase itu. Bisa jadi nanti kita berubah lagi di fase panjang pendek waktu durasi fasenya ini bisa berubah-ubah begitu melihat perkembangan kondisi di lapangan. Di fase inkubasi sendiri itu kami lebih kepada penyadartahuan, kampanye sosial media yang masif. Jadi di awal-awal betul-betul teman-teman apa itu COVID, seperti apa protokol dan lain sebagainya, sampai perlindungan diri, perilaku resisten, kampanye pola kerja aman, work from home, dan lain sebagainya. Kalau di Basnas ada BDH ya Mas ya, bekerja dari rumah begitu. Ada fase kurasi, disinfeksi kawasan publik. Jadi teman-teman bagaimana hampir ke kampung-kampung, ke masjid-masjid, ke perkantoran, bahkan sampai ada ke rumah-rumah begitu. Jadi gerakannya memang sesuai yang direncanakan. Instalasi isolasi, tempat-tempat isolasi mandiri begitu, jaringan medis bekerja sama dengan dokter perawat dan rumah sakit. Ya, jadi kalau ada lembaga-lembaga yang tidak berbasis ormas, mereka harus punya kemitraan, harus membangun kemitraan dengan rumah sakit di luar. Beda dengan teman-teman Lazisnu, teman-teman Lazismu dan lain sebagainya yang memang punya jaringan rumah sakit di dalamnya. Itu lebih enak begitu untuk mengkonsolidasikan kegiatannya. Beda dengan lembaga zakat yang berbasis yayasan, masyarakat itu mereka harus ekstra untuk mendekat kepada rumah sakit sehingga mereka membangun hubungannya cukup butuh effort begitu. Terakhir fase resesi, kelompok miskin rentan, pekerja informal harian, kita bagikan sembako dan sebagainya. Kemarin teman-teman juga bagikan kepada tunanetra. Nah ini tantangannya adalah banyak komunitas-komunitas di luar sana seperti tunanetra, abang beca dan lain sebagainya. Itu mereka
seperti punya asosiasi juga begitu kan ya. Mereka mengajukan proposal kepada setiap lembaga zakat. Nah ini kalau tidak ada koordinasi dan konsolidasi antar lembaga, itu akan terjadi pemberian yang tertumpuk pada satu tempat begitu. Nah dengan adanya forum zakat di bidang 3 itu akhirnya kita seperti urunan. Ini ada nih satu kelompok yang membutuhkan kebutuhan adalah seperti ini. Nah beberapa lembaga, oke, kita bantu sekian, karena memang lembaga-lembaga itu juga bantu yang lain begitu, sehingga banyak kelompok-kelompok atau klaster-klaster ini yang bisa terpenuhi semuanya. Lalu dukungan psikologis dan ketangguhan masyarakat, ini bentuk-bentuk di mana secara psikologis, rohani dan sebagainya ya. Lalu untuk STF untuk recovery ekonomi urban melalui UMKM atau Social Trust Fund itu ya, untuk recovery ekonomi urban melalui UMKM. Ini juga identifikasi lagi masyarakat yang di mana kalau di sisi pemberdayaan itu kuncinya adalah selain pendampingan dan modal adalah di pasar begitu. Nah ini juga ada pendampingan mengenai marketing untuk menggait orang dan sebagainya, itu cukup yang seperti saya sampaikan tadi bahwa pendayagunaan atau pemberdayaan itu cukup panjang waktunya. Ini tantangan juga di mana si amil juga harus bisa memahami marketing itu apa, penjualannya dia apa, itu harus mendampingi mustahik ke sana. Ini juga kenapa. Jadi kalau saya bisa sharing ke teman-teman mahasiswa begitu, di amil sebagai amil zakat itu sesuatu yang terus berkembang, dia harus belajar terus-menerus gitu. Tidak ada yang dia belajar sudah selesai. Enggak, dia harus belajar pendidikan, tahu pemberdayaan dan macam-macam ekonomi dan sebagainya. Walaupun tidak mendalam tapi dia tahu. Sehingga mengidentifikasi mustahik itu tahu gitu. Kebutuhannya ini. Seperti ini begitu. Nah, di COVID sendiri di data Maret sampai Juni kemarin itu total pendistribusian 16 M. 16,7 M dengan 175.000 orang yang penerima manfaat. Baik itu kegiatan nanti saya ada di terakhir. 16,7 M. Sebarannya ada 30 kabupaten di mana kami teman-teman itu lebih mengutamakan di warna-warna ya, warna merah, oranye dan wilayah-wilayah yang di mana indikator merah dan oranye kemarin. Dan juga Surabaya termasuk ya, walaupun indikatornya kemarin sempat hitam di awal-awal itu. Tapi jadi termasuk di 30 kabupaten dan kota di Jawa Timur itu sendiri. Nah, kegiatannya ada pembagian APD dan sampai di ruangan isolasi dan macam-macam. Jadi ada yang ini mereka lakukan masif di tiap daerah yang mereka teman-teman tuh punya kantor gitu, ataupun melalui relawan-relawan mereka di lapangan. Seperti yang dilakukan, yang disampaikan Mas Afif tadi juga seperti itu. Jadi memang tantangannya di COVID ini bagaimana kita semakin menggulirkan kolaborasi bersama ini. Nah, Forum Zakat mendorong ke arah sana kepada anggota-anggota untuk berkolaborasi di arah sana. Memang kalau di COVID kami lebih kepada sosialisasi dan sebagainya ya. Untuk fundingnya sendiri kami juga bagaimana melakukan bentuk sosialisasi itu sendiri, bahwa tiap lembaga melakukan program untuk penanganan COVID itu sendiri begitu. Selain kami juga di Forum Zakat terus melakukan kegiatan peningkatan kapasitas kepada amil-amil, terutama di kegiatan funding, di kegiatan pengelolaan, di kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan di masa-masa COVID seperti ini. Karena memang teman-teman amil di setiap lembaga itu butuh insight atau wawasan baru begitu untuk peningkatan kapasitas itu sendiri. Baik, jadi kalau di permasalahan kemiskinan, kami memetakan, jadi butuh banyak peran, banyak pihak di sana. Tidak bisa hanya lembaga zakat sendiri, tidak bisa hanya lembaga sosial lain sendiri atau pemerintah sendiri. Jadi memang kita semua itu saling berkaitan begitu untuk masalah kemiskinan ini. Tidak bisa saling sendiri, karena akhirnya kalau sendiri-sendiri akan terjadi kesimpang siuran penerima atau kedobelan penerima. Ini kata tetangganya sudah nerima, tapi ternyata belum, dan itu yang harus identifikasinya betul-betul kita harus bersama-sama soal data kemustahikan itu sendiri.
Mungkin sedikit itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Khalaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik peserta webinar, para pimpinan, para dosen. Ada 3 hal program unggulan yang menjadi titik tumpu dari FOS. Pertama adalah kapasitas, peningkatan kapasitas AMIL. Kemudian yang kedua itu edukasi dari A sampai Z. Kemudian yang ketiga itu kolaborasi. Ini yang paling penting itu adalah kolaborasi. Karena FOS itu membawahi seluruh lembaga-lembaga AMIL zakat di Jawa Timur maupun di provinsi yang lain. Itu salah satu clue yang paling menarik. Dan mungkin ini layak kita jadikan penelitian itu ketika melakukan identifikasi terhadap mustahik. Nah, karena para mustahik ini kan sudah banyak dapat, terkadang double gitu ya. Dari BLT dapat, dari LAS dapat, dari BAS dapat, nanti kan ini kan nggak baik untuk kesehatan pertumbuhan perekonomian yang lain gitu ya. Apalagi nanti kalau ada mustahik yang tidak kena sasarannya ya. Ini identifikasi mustahik ini penting untuk kita teliti lebih lanjut nanti. Bagaimana, apakah menggunakan scoring atau nanti menggunakan perbandingan alat seperti apa, nanti boleh peserta webinar boleh menanyakan gitu. Baik, sudah selesai 3 narasumber kita menyampaikan materi. Karena kita ini berakhirnya jam berapa ini panitia? Jam 4 ya, jam 4 maksimal jam 4 kita sudah selesai ya. Monggo kalau ada peserta webinar yang mau bertanya, 1 atau 2 orang, saya persilahkan. Mumpung sekarang masih on. Halo, Pak Andre? Monggo, silakan peserta yang mau bertanya. Bu Materi masih siap untuk memberikan respon. Kalau nggak ada jangan dipaksa Pak Bazar. Dari Pak Kaprodi, mau menanggapi Pak dosen-dosen FEBI dan mahasiswa peserta webinar yang lain? Halo, kalau nggak ada kita tutup dengan doa. Monggo. Masuk. Dia monggo Pak Andre, monggo. Sebentar, Ge. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan para pemateri. Ini ngapunten, ini saya pakai akunnya yang lain ini karena saya termasuk tim operator sehingga lari loncat ke sana kemari. Duh, sebentar. Baik, apa ya? Tadi dari pemateri itu sudah menyampaikan banyak hal yang saya rasa cukup komprehensif sehingga saya sampai bingung ini mau apa yang saya tanyakan. Cuman begini, ini ada hal yang menarik. Entah karena keterbatasan saya dalam mengakses informasi atau apa. Cuman ketika kita berbicara lembaga filantropi, kemudian kita kaitkan dengan kontribusinya terkait dengan COVID ini. Nah, ini yang menarik adalah saya mengamati adanya kekurang gregetan bila dibandingkan dengan LAS swasta yang mohon maaf kalau saya sebut merek itu Nurul Hayat dan sebagainya itu atau ACT dan sebagainya itu saya rasa mereka kok lebih terang-terangan dalam hal kita bantu nih, nah gitu. Nah, yang saya sayangkan adalah justru kenapa ini Mas Denny ini yang saya serang ini. Basnas yang seharusnya menjadi leadernya ini kok kesannya cuma adem ayem lah. Ini barangkali saya kan pengen tahu ini apa saja dan bagaimana strategi untuk mengatasi hal semacam ini gitu. Karena kita yang lihat itu kalau setiap ada acara-acara ya mereka yang paling vokal gitu. Nah, Basnas ini kan atau karena mungkin sudah senior sehingga tinggal mengawasi dari kursi atas gitu. Nah, ini Mas ini. Seperti itu. Kemudian kalau Lazisnu ya alhamdulillah
kemarin saya sudah sempat bergabung dengan kawan-kawan ya, tapi kalau dengan Gus Afif saya nggak level ya. Kalau Gus Afif di atas, saya ya gabungnya dengan kawan-kawan yang di bawah, itu sangat terasa sekali kontribusinya. Barangkali mungkin itu saja yang apa namanya saya tanyakan, karena ini pertanyaan yang saya tujukan ke Mas Denny, karena Mas Denny dan juga dulu beliau banyak memberikan masukan saya terkait dengan hal-hal zakat. Dan perlu diinformasikan bahwa dulu beliau ini juga mau masuk di jajaran Mazawa UIN Sunan Ampel Surabaya, hanya saja mungkin karena faktor X sehingga dia sekarang berpaling ke hati yang lain gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andre. Pak Andre ini salah satu aktivis zakat juga gitu ya. Jadi juga paham betul tentang regulasi dan apalagi masalah regulasi ya, sudah pakarnya. Gitu. Ya, kita langsung dijawab gitu Pak Mas Denny, Mas Holaf, Mas Alif langsung dijawab satu persatu biar tidak menunggu yang lain gitu ya. Terutama Basnas. Ini Basnas ini bukan bahasanya dihajar ya, cuman diminta ketegasannya. Kok nggak ada program yang greget dibandingkan dengan Basnas yang lain. Dan setelah itu Mas Holaf sama Mas Afif bisa menanggapi. Monggo Mas Denny. Terima kasih Mas Andre, Pak Andre, teman diskusi di segala tempat ini, di kelas, di tempat nongkrong, di kafe gitu ya. Dari jenengan juga dulu ya. Dari awal tidak berubah ini Mas Andre ini, kritis orangnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menendang bagi kami. Jadi Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, perlu dipahami bersama bahwasanya Basnas itu secara organisasi itu tidak struktur organisasinya tidak model komando. Artinya kalau seperti rumah zakat umpamanya seperti ACT, artinya ACT yang di cabang itu harus sesuai dengan komando atau sesuai dengan instruksi yang di atasnya. Nah, kalau Basnas itu identik dengan koordinasi. Artinya garis kami dengan Basnas Kabupaten Kota, dengan provinsi, dengan pusat itu adalah garis koordinasi. Artinya tidak sifatnya perintah langsung. Walaupun sifatnya itu model perintah, tapi arahnya lebih ke koordinasi. Nah, kalau Mas Andri tadi menanyakan bagaimana gregetnya Basnas dibanding yang lain, kalau secara umum memang dipahami seperti itu. Tapi Mas Andri nanti bisalah jalan-jalan ke Trenggalek, bagaimana greget Basnas Trenggalek selama ini. Sejak awal 2017 saya bergabung di Basnas Kabupaten Trenggalek yang awalnya penerimaan di Basnas Kabupaten Trenggalek itu masih 10 juta per bulan gitu ya, per bulan. Kemudian kami bergabung April 2017, alhamdulillah April Mei itu sudah meningkat di 150-an juta per bulan. Kemudian terus meningkat, sekarang rata-rata per bulan sudah 300 juta lebih sekarang per bulannya, dan itu sudah dan kecenderungan naik karena kami membangun awal ketika kami diminta untuk masuk di Basnas Trenggalek, yang kami bangun yang pertama adalah kelembagaannya. Bagaimana kami membangun sub manajemen lembaga ini agar bisa diterima oleh Muzaki, oleh pemerintah maupun oleh stakeholder yang lain. Dan alhamdulillah pemerintah daerah dalam hal ini bupati maupun wakil bupati waktu itu sangat concern untuk mendorong Basnas Trenggalek ini tumbuh. Nah, sekaligus menjawab Mas moderator tadi terkait dengan apakah tidak duplikasi ini penerimanya. Nah, untuk di Trenggalek kami insya Allah tidak ada duplikasi penerimaan antara programnya pemerintah
dengan programnya Basnas. Karena kami ketika setting awal Basnas Trenggalek 2017 itu sudah sinergi dengan pemerintah daerah. Nah, di Basnas di Kabupaten Trenggalek itu ada program namanya Gertak, Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan. Jadi kalau mau mengajukan penerima atau mustahik ke Basnas, maka melalui seleksi data di Gertak. Jadi seleksi data kemiskinan di Gertak, Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan ini lebih ke arah program pengaduan. Jadi di setting kami, core yang kami kampanyekan itu ada 3 sedekah. Yang pertama adalah sedekah informasi. Siapapun bisa menginformasikan, oh di desa ini, di dusun ini, di RT ini, itu ada orang seperti ini, butuh ini, butuh ini. Itu sedekah informasi. Yang kedua itu sedekah rezeki. Nah, bagi siapa saja yang mungkin kelebihan rezeki dan sebagainya, itu kita kampanyekan, ayo dong sedekah rezekinya, sebagiannya diserahkan ke Basnas, baik dalam bentuk zakat, kalau memang sudah memenuhi syarat dan ketentuannya, kalau belum ya bisa infak atau bisa sedekah. Nah, yang ketiga adalah sedekah partisipasi. Nah, ketika umpamanya contoh nih, di desa A ini sedang kita bantu bedah rumah. Kebetulan yang kita bantu bedah rumah ini adalah rumahnya yang sangat tidak layak di desa itu. Maka masyarakat sekitar ini bisa sedekah partisipasi dalam bentuk gotong royong membangun bersama-sama rumah yang kita bantu. Atau bentuk-bentuk yang lain, partisipasi yang lain. Dan alhamdulillah kampanye yang kita kampanyekan itu sejak 2017 itu berjalan dengan efektif. Gitu. Jadi mungkin kalau dibanding dengan daerah-daerah yang lain, Trenggalek terkait dengan kemiskinan itu tidak terlalu mencuat ke publik, artinya tidak terlalu mencuat ke walaupun ada 1, 2, 3 gitu ya, tapi tidak sampai puluhan itu mencuat ke Facebook umpamanya sampai viral. Oh ada simbah seperti ini di sini tidak bisa makan dan sebagainya. Insya Allah sejak 2017 kita bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menangani itu. Nah, kemudian mungkin ini isu yang baru. Isu yang baru yang mungkin bisa ditangkap oleh perguruan tinggi menurut kami. Artinya kami sekarang ini sedang menggalakkan UPZ desa. Cuman masalahnya ketika kita berbicara desa, itu kita berbicara kepala desa. Sebenarnya sangat efektif untuk UPZ desa ini berkembang. Kemudian bisa, artinya kan selama ini kita pahami yang namanya muzaki maupun mustahik itu ada di desa. Ketika dana muzaki itu bisa terkumpul di desa, kemudian bisa membantu mustahik di situ, insya Allah akan bisa maksimal ini, baik baik penghimpunannya maupun baik manfaat programnya. Nah, mohon izin Gus Apip, mungkin bisa di channeling kami di Basnas ini belum bisa koordinasi dengan Lasisnu Trenggalek. Nah, sebenarnya kami pengennya adalah kita bareng-bareng. Kita tidak saling mengkapling ya, artinya tidak saling mengkapling. Oh ini harusnya menjadi UPZ Basnas, oh ini harusnya menjadi UPZ Lasisnu, atau menjadi UPZ Lasismu, atau menjadi UPZ-nya BMH. Kami pengennya menjadi ini semacam gerakan bersama. Tapi ini belum link ini, belum matching dengan UPZ las-las yang ada di Trenggalek. Insya Allah di tahun depan ini akan kita coba ini bangun. Nah, yang bisa ditangkap oleh kampus menurut saya adalah bagaimana kampus dengan KKN-nya itu bisa membantu kami nih untuk mengembangkan UPZ yang ada di desa agar nanti bisa tumbuh dan memberikan manfaat yang besar kepada baik muzaki maupun mustahik. Mungkin itu sekilas, nanti kalau saya terus yang lain nggak ada, monggo bisa disambung dengan yang lain. Monggo Mas Kholaf sama Mas Afif bisa menyambung. Monggo Gus Afif dulu. Mas Afif, monggo. Ya, saya kira apa yang disampaikan Mas ini udah lengkap ya. Kalau saya ngomongin benar kan nggak enak juga, karena saya bukan orang Basnas. Meskipun sebenarnya dulu saya juga sempat aktif di Basnas Jawa Timur sebelum saya di Lasisnu.
Tapi memang istilahnya begini. Kalau tadi Mas Denny sempat menyebut istilah lembaganya pemerintah. Nah, itu kadang-kadang memang ada keuntungan sekaligus ada menjadi kelemahan gitu, karena menjadi lembaga pemerintah itu kan kadang-kadang kemudian di tengah situasi pemerintahan yang kadang-kadang banyak disrupsi dan macam-macam, itu kemudian bisa mendelegitimasi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Tetapi tidak semua. Contohnya di Trenggalek sendiri dengan ini lembaga yang tingkatnya kabupaten kemudian dapat uang 300 juta per bulan itu sudah luar biasa, sangat luar biasa. Saya pikir itu satu bukti bahwa ketika dikelola secara serius, secara profesional, semua lembaga pasti akan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Nah, berkaitan dengan apa yang disampaikan Mas Dery tadi, soal OPD desa itu saya kira satu hal yang saya setuju dengan itu. Jadi seperti yang saya sebut di awal bahwa memang manfaatnya kalau OPLAS itu di berbasis ormas itu kan kita secara struktur sudah punya gitu, sehingga sampai desa pun kita ada jaringannya, sehingga ketika ada masalah-masalah sosial di tingkat desa itu ya selesai di tingkat desa, karena kalau itu kan memang gerakannya adalah S3 ya, sedekah sedino sewu gitu. Jadi ada kalengisasi gitu ya. Kalengisasi artinya teman-teman logistik di tingkat desa itu melakukan pengadaan kaleng, terus ini dititipkan kepada para muzaki atau para munsif di tingkat desa. Dana itu kemudian dikumpulkan, dikelola sendiri untuk berbagai macam keperluan dan masalah sosial di tingkat desa. Soal channeling dengan Basnas, ya saya pikir tinggal acara ngopi aja lah, Mas Jenny, tinggal Mas siapa ya? Pak Iwan di Desa Trenggalek itu ada namanya Pak Iwan, tinggal diajak ngopi aja. Gimana baiknya saya pikir bisa. Saya sendiri dengan Basnas Jatim juga berkolaborasi macam-macam dengan beberapa program, termasuk beasiswa santri tadi itu juga koneksi dengan Basnas Jatim. Karena ya tinggal komunikasi aja saya pikir ya soal bagaimana kita bisa membangun relasi. Itu aja saya kira. Baik, kalau saya sih seperti rekan-rekan ya. Jadi kalau soal itu berarti kan berkaitan dengan publikasi kegiatan begitu. Tentu setiap lembaga punya cara yang sendiri-sendiri begitu. Mereka teman-teman lembaga punya data yang jalur distribusi konten atau informasi itu bisa jadi berbeda-beda tiap lembaga. Ada yang dia berbasis donaturnya, ada yang eksternal dan macam-macam. Dan itu tentu tidak bisa disamaratakan dengan tiap lembaga tidak bisa disamaratakan karena mempunyai kebijakan masing-masing. Tapi pasti tiap lembaga pasti mendistribusikan informasi kegiatannya, pasti itu tentu karena itu merupakan suatu kegiatan yang mereka lakukan sesuai undang-undang seperti tadi penghimpunan. Mereka pasti teman-teman lembaga pasti menginformasikan bahwa sedang melakukan apa, di mana, kebutuhannya seperti apa dan sebagainya. Begitu juga di pendistribusian, pasti teman-teman lembaga juga saat ini sudah menyalurkan ini, programnya apa, di bidang apa, seperti tadi Mas Denny menyampaikan soal program bedah rumah, pasti menyampaikan kepada jalur-jalur distribusinya masing-masing, tentu seperti itu. Mungkin saja tidak ada beberapa lembaga kebijakan cukup jalur ini saja, yang sini enggak. Ada yang belum memanfaatkan sosial media secara masif dan sebagainya, karena memang itu kebutuhan itu kembali ke lembaga-lembaga masing-masing. Sangat menarik melihat Basnas Trenggalek begitu dengan penghimpunan sebesar itu untuk skala kabupaten, itu juga menjadi tidak bisa, itu pasti terbangun karena jangka waktu dan komunikasi kepada masyarakat di Trenggalek cukup masif begitu. Tentu tidak sekali kegiatan langsung hal itu tercapai. Ini menjadi pasti melalui proses-proses yang cukup panjang, dan ini yang pasti tidak mungkin tanpa tidak menginformasikan begitu. Nah,
Seperti itu sih kalau menurut saya begitu. Ini juga menjadi pelajaran juga bagi para mahasiswa, sehingga di penelitian-penelitiannya nanti bisa mencakup indikator-indikator yang berkaitan tantangan-tantangan di sana. Bisa misalnya bagaimana sih cara lembaga yang skala kabupaten seperti ini, atau lembaga A seperti informasinya seperti ini, bagaimana sih cara-caranya. Itu bisa dilakukan penelitian sehingga membuat literasi tentang zakat, kegiatan teknis-teknis zakat itu semakin banyak begitu. Sehingga semakin banyak masyarakat yang aware tentang zakat itu sendiri gitu. Saya sendiri dulu waktu di muamalah, waktu kuliah di UINSA itu dulu YIN ya, itu belum sampai ke sana secara keilmuan untuk teknisnya. Nah ini dengan bekerja mungkin nanti Fevi atau Mazawa itu bekerja sama dengan lembaga-lembaga ini bisa mendapatkan pengetahuan di sisi teknis di teman-teman AMIL itu sendiri atau lembaga-lembaga itu sendiri. Ini yang cukup menambah insight atau wawasan selain akademisi yang di kampus gitu. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih banyak Mas Denny, Mas Afif, Mas Kholaf. Kalau misalkan perguruan tinggi apalagi UINSA Mazawa itu, Kaprodi Pak Sauki masih ada? Kaprodi, Pak Dekan? Mungkin beliau masih ini ya. Nanti akan kami bicarakan di tingkat prodi agar nanti ada kolaborasi ya antara mahasiswa, kemudian nanti Badan Basnas sama LAS. Ini kan bagus ada kolaborasi, apalagi tentang UPZ tadi yang masih belum terayomi secara 100%. Mungkin sedikit Pak Basar. Jadi kalau menurut saya kemarin diskusi dengan teman-teman LAS itu ya berkaitan dengan AMIL. Jadi Forum Zakat itu mendorong AMIL untuk go to kampus gitu, Mas Denny, Mas Afif. Kami kemarin mendiskusikan mengenai itu. Maksudnya apa? Jadi selama ini bagaimana visualisasi mengenai AMIL itu sendiri itu masih lemah di kalangan mahasiswa begitu. Sehingga gambaran teman-teman saya dulu waktu di muamalah juga gambaran tentang AMIL tuh nggak kepikiran gitu. AMIL nggak ada kepikiran ke profesi AMIL gitu. Nah, kebetulan tahun 2011 jadi relawannya Basnas Jatim, relawan Ramadan di sana mengetahui apa itu sih kegiatan AMIL gitu. Ngapain, penghimpunan, distribusiannya gimana, dari sana belajar. Lalu 2013 saya berprofesi sebagai AMIL di sebuah lembaga zakat di Jawa Timur gitu. Nah, ini maksud saya dengan kolaborasi antara akademisi atau kampus dengan praktisi zakat itu sendiri ini menjadi penambahan kegiatan yang cukup positif bagi lembaga itu sendiri maupun kampus itu sendiri, sehingga mahasiswa punya visualisasi tersendiri mengenai apa sih kegiatan AMIL itu sih, ngapain sih, sehingga bisa mengcompare antara keilmuan teman-teman mahasiswa itu yang didapat di kampus dengan aplikatif di lapangan, sehingga bisa juga dapat masukan untuk kepada lembaga-lembaga zakat. Ternyata metode yang dilakukan lembaga zakat dalam pendistribusian itu masih perlu disempurnakan seperti ini. Nah, itu kan menarik kolaborasi seperti itu. Karena kami juga lemah mungkin di sisi penelitian lembaga zakat itu dan lain sebagainya. Dengan adanya kolaborasi dengan para akademisi yang keilmuan untuk penelitian itu menjadi salah satu kegiatannya, itu menjadi sangat positif begitu. Mungkin itu untuk tambahannya. Oke, terima kasih. Dari Prodi Mazawa sendiri, FEB UINSA sudah melakukan KKN gitu ya. Karena kami termasuk prodi yang masih baru, jadi belum sepenuhnya sampai mungkin ke Trenggalek belum sampai gitu ya. Oke, baik, karena ini sudah jam 4, ada salah satu dosen kita, Pak Mustafa. Halo Pak Mustafa. Pak Mustafa hadir? Ya, halo ya. Nah, Pak Mustafa, monggo kalau ada yang mau disampaikan, niki Pak Mustafa termasuk yang paling kritis tentang zakat. Monggo Pak Mustafa. Baru bisa masuk juga saya ini, juga tadi sempat putus juga baru bisa masuk. Jadi materinya juga saya juga belum nggak begitu dapat materi. Cuman ada beberapa hal yang mungkin perlu perlu disampaikan menurut saya.
Ini tadi sempat oleh Pak siapa tadi, Mas Denny ya, sempat disampaikan juga terkait link ataupun jaringan itu mungkin yang ingin saya ketahui. Kan kita tahu ada banyak sekali las atau lembaga amil zakat, baik itu Lazismu, dan juga mungkin beberapa lembaga zakat yang kalau boleh dibilang swasta gitu ya, kayak Al-Falah dan lain sebagainya yang ada di hampir tiap daerah. Apakah lembaga-lembaga zakat yang yang ada banyak di tiap-tiap daerah itu memiliki koordinasi gitu loh. Ya, punya koordinasi dengan Basnas. Ya. Karena kalau misalnya tidak terkoordinasi, dikhawatirkan kan antar lembaga zakat tadi sempat disinggung akan ada semacam coupling, rebutan wilayah gitu. Dikhawatirkan kan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya tidak ada koordinasi misalnya antara lembaga satu dengan lembaga yang lain yang koordinasi oleh Basnas, itu dikhawatirkan objek zakat ya. Objek zakat dalam hal ini adalah 8 asnaf atau 8 golongan. Mungkin ada di antara mereka yang menerima zakat dari 2 lembaga misalnya. Sehingga pembagiannya tidak merata. Di satu sisi ada yang tidak menerima sama sekali karena tidak terafiliasi ataupun tidak di-cover oleh salah satu lembaga, tapi di sisi lain ada yang tercover oleh beberapa lembaga amil zakat gitu. Jadi kan nggak merata gitu. Jadi yang saya ingin ketahui mungkin dari para pengelola zakat baik di Lazismu ataupun di Basnas, ada nggak koordinasi terkait pengumpulan dan pendistribusian zakat ini? Barangkali itu dulu. Mohon maaf ini karena baru bisa gabung. Oke, Pak Dokter, terima kasih matur suwun. Jadi ini pola koordinasi Basnas dengan LAS ini seperti apa? Modelnya biar tidak terjadi duplikasi atau kefling yang kadang orang mendapatkan double ya. Nah, ini penting. Ini yang paling di bidang ini biasanya FOS sama Basnas. Nanti Lazisno bisa menambah itu. Monggo. Mas Denny sama Mas Olaf, nanti Mas Afif bisa menambah. Monggo. Saya dulu nggih, Mas Olaf. Monggo. Terkait dengan koordinasi. Jadi kalau kita berbicara zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, dalam hal ini Basnas adalah sebagai legislator dan operator. Artinya LAS punya kewajiban untuk melaporkan setiap semester dan akhir tahun kepada Basnas. Nah, karena kalau ditanya umpamanya bagaimana koordinasi, karena saya lingkupnya Trenggalek, maka saya berbicaranya di Trenggalek. Kalau secara skup Jatim maupun skup nasional, saya tidak punya wewenang untuk memberikan pendapat, memberikan pernyataan. Nah, kalau di Trenggalek sendiri sebenarnya koordinasi kami sudah terjalin baik, cuman ya tadi untuk mengarah ke program yang sustainable, yang bersinambungan dan kolaboratif yang lebih intens itu memang belum terbangun secara baik. Tapi kalau secara koordinasi kami sudah terkoordinir. Dan untuk skup Trenggalek, LAS yang ada memang tidak terlalu besar, sehingga FOS pun belum terbentuk. FOS di Trenggalek itu belum terbentuk. Karena memang LAS-nya yang berkembang ya Lazismu, kemudian ada BMH, sama ya itu yang kami tahu gitu ya. Hanya itu saja, artinya tidak terlalu banyak. Berbeda kalau umpamanya karena saya punya histori di Jogja umpamanya. Saya punya histori di Jogja, dulu di Basnas Kota Jogja. Kami koordinasinya lebih banyak, yang berperan adalah FOS. Waktu itu kami ya nimbrung dengan teman-teman FOS. Jadi lebih banyak
koordinasinya terfasilitasi oleh teman-teman FOS. Nah, bisa kami kalau terkait dengan FOS koordinasi itu lebih banyak berbicara tentang program, bahkan program pendistribusian, sehingga tadi tumpang tindih program yang seharusnya di sana menerima belum menerima, di sini menerima double itu ketika dulu kami di Jogja itu sedikit banyak terjawab itu. Artinya tidak ada tumpang tindih program. Kalau koordinasi kami berjalan normal. Bahkan di Lasisnu Trenggalek itu setiap tahun mesti melaporkan pengelolaannya ke Basnas Trenggalek gitu. Tetapi kalau secara skup Jatim maupun skup nasional kami tidak bisa memberi pernyataan. Kalau di Trenggalek alhamdulillah terbangun dengan baik, termasuk apakah Basnas tadi seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, di Basnas Trenggalek itu ada program di Kabupaten Trenggalek itu ada program namanya Gertak tadi, Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan, sehingga si A itu kemiskinannya level berapa, terus kemudian sudah dapat program apa, itu bisa teridentifikasi karena data di DTKS dari Kemensos itu kemudian oleh pemerintah daerah dilakukan namanya musyawarah daerah. Musyawarah daerah menentukan si A itu miskin tidak, terus kemudian miskinnya level berapa, itu di breakdown lagi ke bawah, kemudian menjadi data terpadu kemiskinan di Kabupaten Trenggalek. Sehingga kalau sudah seumpamanya di Basnas Trenggalek itu ada program namanya bantuan biaya hidup bulanan mustahik. Kalau di Basnas Jatim ada namanya bantuan fakir ya. Nah, itu biasanya yang kami sasar adalah orang-orang yang kategori fakir tetapi belum dapat program dari pemerintah yang model serupa, seumpamanya program PKH, program BPNT, program kalau seperti COVID ini ada program PST, ada program bantuan langsung tunai dan sebagainya. Itu selama tidak dapat itu nanti bisa dapat dari Basnas. Nah, apakah itu selamanya dari Basnas? Nanti kita lihat dulu, kita lihat di lapangan karena kami biasanya penyaluran itu langsung ke mustahiknya. Kita datangi satu-satu itu dalam rangka kami memuliakan mustahik. Selain itu juga kami dalam rangka memantau perkembangannya, kesehatannya dan sebagainya, termasuk kita pendampingan ibadahnya dan sebagainya. Dalam arti bantuan yang kami bantukan kepada mustahik itu berbeda dengan bantuan-bantuan yang lain. Artinya dari sisi pangan ekonomi itu kami bantu, dari sisi pemberdayaan spiritual pun juga kami berupaya untuk membangun itu. Termasuk bulan kemarin kita MOU dengan penyuluh agama Islam Kemenak nanti membantu kami untuk pendampingan spiritualnya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Mas Kholaf, monggo. Baik, apa yang disampaikan Mas Denny barusan langsung saya mention Mas ke teman-teman. Jadi kalau di FOS itu kan ada ADART-nya itu minimal ada 5 lembaga begitu, baru bisa kita bikin FOSDA gitu. Makanya tadi langsung saya mention teman-teman lembaga amil zakat di sana siapa aja yang punya operasional di Trenggalek begitu. Paling tidak kan dengan adanya forum zakat daerah, kami bentuk forum zakat daerah itu dalam rangka yaitu jalur komunikasi antar lembaga zakat itu semakin baik gitu. Karena bisa jadi ya asumsi saya di luar sana masyarakat menilai bahwa lembaga zakat itu bergerak sendiri-sendiri. Padahal enggak. Padahal kami juga antar lembaga itu ya kolaborasi, baik itu di sisi paling terlihat memang di sisi program, di sisi penyaluran begitu. Itu yang kami lakukan di lapangan. Jadi kalau ada kegiatan pasti misalnya terutama di sisi bencana begitu ya, COVID seperti ini itu kami di lapangan ya ketemu teman-teman. Jadi istilahnya Mas Afif tadi ya akhirnya pada ngopi-ngopi bareng gitu di lapangan gitu. Jadi memang komunikasi-komunikasi itu yang terus kita bangun dengan adanya FOSDA itu. Nah, ini tadi saya mention langsung ke teman-teman siapa ya yang punya
kegiatan operasional di Trenggalek, sehingga bisa kita dorong untuk pembentukan Posda itu sendiri. Dan nanti juga dengan Basnas, dengan stakeholder di daerah itu semakin baik begitu. Sehingga ujungnya apa sih? Ujungnya itu tadi, bagaimana Muzaki bisa terlayani dengan baik, mereka tidak bingung mau menyalurkan zakat infaknya kemana begitu. Begitu juga mustahik itu bisa tahu saya butuh bantuan ini kemana gitu, ke lembaga mana yang ada. Nah itu yang dengan adanya forum zakat seperti itu kami di bidang 3 begitu. Ya kita terus mendorong ke arah sana rekan-rekan sekalian, sehingga tantangannya sebagai asosiasi adalah di sana bagaimana lembaga-lembaga frame-nya sama, memframekan sama bahwa ini gerakan kepentingannya bersama, bukan sendiri-sendiri. Walaupun memang nanti pada akhirnya mereka dengan bersama-sama sebenarnya, jadi kalau di Forum Zakat ada slogannya begini, kerja sama-sama, keren sama-sama gitu. Jadi tidak sendiri-sendirian. Dengan bersama itu enggak, dengan jamaah, dengan berjamaah itu kan enggak ada yang berkurang begitu ya. Dengan berjamaah itu malah bertambah gitu. Seperti sholat yang makan 27 derajat daripada sendirian gitu. Nah, begitu juga di gerakan zakat ini di melalui Forum Zakat ini begitu. Dan kalau di kami sih sebenarnya di teman-teman itu sudah selesai mengenai porsi ya, pembagian porsi dan sebagainya. Ibaratnya kalau kemarin dengan diskusi dengan teman-teman Basnas Jatim itu ibaratnya ngangkat meja gitu. Lembaga zakat A di sisi lain, lembaga zakat B di sisi lain, Basnas di sisi lain. Jadi nggak ada, jadi kita sama-sama namanya jamaah. Jadi nggak ada rebutan roti ya, kalau di masyarakat mungkin asumsinya rebutan roti. Padahal kami itu seperti angkat meja, saling mengangkat bersama gitu mengenai untuk apa muzaki ujungnya ataupun mustahik gitu. Jadi seperti itu sih yang bisa kami sharingkan ke teman-teman sekalian. Mas Kholaf, gini, saya tadi sempat mendengar gitu loh, ada yang statementnya Mas Kholaf tadi terkait dengan profesi amil itu. Saya kok tertarik itu, maksudnya kan gini, banyak orang yang selama ini beranggapan ataupun mahasiswa itu beranggapan, ya sebagian besar dari masyarakat juga beranggapan bahwa amil itu kan sebuah lembaga altruisme, lembaga sosial gitu. Jadi asumsi itu harusnya memang sudah harus diubah. Jadi mindset bahwasanya memang itu lembaga sosial, akan tetapi perilaku pengelolanya itu harus profesional gitu. Saya sangat setuju itu dengan ungkapan Mas Kholaf tadi yang kemudian bilang saya berprofesi sebagai amil. Saya kira kalau sudah ada ungkapan profesi sebagai amil, asumsinya ya harus bekerja secara profesional betul, dan memang harus seperti itu. Gitu. Jadi kayaknya ungkapan profesi sebagai amil ini harus sering digaungkan kayaknya ke mahasiswa khususnya ataupun ke masyarakat, sehingga kesan bahwasanya lembaga zakat, lembaga amil zakat itu sebagai lembaga sosial, lembaga altruism yang nggak dibayar dan lain sebagainya itu sudah hilang, sehingga ada kawan-kawan yang dari Mazawa misalnya, mahasiswa yang dari Mazawa itu punya harapan gitu loh, bahwa mereka juga bisa memiliki profesi sebagai amil. Bahkan bukan hanya menjadi stafnya lembaga amil, dia bisa mendirikan lembaga amil sendiri. Saya kira itu, saya tertarik, saya menarik itu dengan statementnya Mas Kholaf, dan saya sangat setuju itu. Oke, ngapunten, terima kasih Pak. Oke, Pak Dr. Mustafa, terima kasih. Ini harapan yang sangat besar kepada FOS. Pak Mustafa, nanti kita bisa lakukan penelitian lebih lanjut ke sana gitu, karena ini menarik buat diteliti ini, terutama kolaborasinya. Karena ini para narasumber, para dosen, para pimpinan, para mahasiswa, karena waktunya sudah habis ya. Karena ini baru pemula dari ini merupakan webinar pertama dari Mazawa. Nah, nanti akan ada beberapa tindak lanjut setelah ini, termasuk juga kolaborasi yang intens untuk mengeling antara UPZ dengan mahasiswa akademisi dengan praktisi. Yang kedua nanti rekomendasinya adalah insya Allah semoga hajat kami terkabul itu akan kami bukukan beberapa program dari lembaga-lembaga zakat ya. Oke, saya kira cukup nggih. Pak Mustafa cukup, Pak narasumber semua cukup nggih.
Baik, sebelum kita tutup dengan doa, saya pribadi sebagai moderator mohon maaf apabila dalam dialog ini ada kata atau sikap yang kurang berkenan, terutama kepada pimpinan, para narasumber, juga para dosen dan para mahasiswa. Kemudian sebelum itu nanti doanya akan dipimpin oleh Gus Lian Fuad, dosen Mazawa. Dari kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon silakan Pak Gus Lian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhamman illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Gus Afif, Mas Denny. Siap. Nuhun, salam. Atur nuhun Mas Andre. Sami-sami. Ini sudah saya